الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ويقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Para alim ulama, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila tiba 1 Syawal, yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat yang suci untuk turun ke bumi. Mereka berada di setiap jalan-jalan besar, lorong-lorong kecil, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok pedalaman, di mana jalan-jalan dan lorong-lorong itu akan dilewati oleh umat Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk menyertai salat Idul Fitri berjamaah. Para malaikat ketika itu berseru, ya ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ukhruju ila rabbin karim yu'til jazil wa ya'fu 'anil 'azim. Kita sekalipun tidak mendengar suara malaikat, kita menjadi tahu dan kita yakin apa yang kita tahu, karena berita ini adalah dari kekasih Allah yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat berseru, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarlah kalian dari rumah-rumah kalian. Datanglah kalian kepada Allah yang Maha Agung. Datanglah kalian kepada Allah yang Maha Karim, yang Maha Pemurah. Yu'til jazil, yang mana Allah Ta'ala akan memberikan karunia yang sangat banyak kepada kalian. Wa ya'fu 'anil 'azim, dan akan mengampuni dosa-dosa besar kalian. Itu sebabnya hadirin yang mulia, Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyeru kaum wanita, sekalipun mereka tidak salat sebab haid, tapi mereka diseru untuk menyertai, untuk hadir di majma' salat Idul Fitri. Karena di sana Allah Ta'ala akan membagi-bagikan karunia yang sangat banyak. Dan di majlis ini Allah Ta'ala menyatakan ampunannya. Bahkan sekiranya kita memiliki anak-anak wanita yang kita pingit dengan sempurna,
Kita jaga dengan sangat hati-hati. Itu pun Nabi menyeru agar kita membawa mereka keluar untuk hadir di perhimpunan salat Id. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berseru kepada para malaikat. Wahai para malaikatku, aku jadikan kalian sebagai saksi. Ushhidu lakum. Aku jadikan kalian sebagai saksi. Ya malaikati. Wahai para malaikatku yang suci. Bahwa aku jadikan keredaanku dan ampunanku sebagai balasan atas puasa Ramadan mereka. Dan qiyamul lail mereka di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Saudaraku sekalian, nikmat manakah yang lebih besar daripada ampunan Allah? Kita tahu siapa kita. Sebanyak apapun ilmu kita, sehebat apapun kesolihan kita, sebesar apapun infak kita di atas jalan kebaikan, kita tahu siapa kita, hadirin yang mulia. Kita adalah orang yang kerap kali tergelincir dalam dosa dan maksiat. Kita telah berusaha untuk memperbaiki diri dan menjaga diri, tetapi selalu saja kita tergelincir dalam dosa dan noda. Sekiranya Allah menyatakan ampunannya kepada kita, tatkala Allah Ta'ala menyatakan memaafkan kita, adakah nikmat yang lebih besar dari ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para malaikat yang suci sebagai saksi atas ampunan Allah untuk kita. Bukan hanya itu, hadirin yang mulia, keredaan Allah adalah nikmat terbesar di dalam syurga. Bahkan kenikmatan itu melebihi daripada besarnya nikmat menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat tertinggi di dalam syurga adalah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan keredaannya kepada ahli-ahli syurga. Semenjak ini aku reda kepada kalian, aku tidak akan pernah marah lagi kepada kalian. Bersenang-senanglah kalian di dalam syurga. Kalian akan hidup selama-lamanya dan tidak akan lagi merasakan kematian. Kalian akan muda selama-selamanya dan kalian tidak akan lagi merasakan yang namanya tua. Kalian akan sehat selama-lamanya dan kalian tidak akan pernah merasakan sakit. Kalian akan senantiasa dalam kegembiraan selama-lamanya dan kalian tidak akan pernah lagi menjumpai kesedihan. Inilah nikmat terbesar di dalam syurga. Bahkan pernyataan Allah Ta'ala ini adalah nikmat yang lebih besar daripada sekedar melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Abu Shaykh, Al-Imam Al-Baihaqi, dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa di saat ini, di tempat ini, di hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiktiraf, menyatakan keampunan dan keredaannya untuk umat yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan puasa mereka, lapar dahaga mereka di bulan suci Ramadan, dan qiyamul lail mereka di malam-malam Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku sekalian, Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan, lis-shaimi farhatan, farhatun fi 'inda iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Untuk orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Orang yang berpuasa pasti akan menemui dua kegembiraan. Yang pertama, gembira tatkala ia berbuka puasa. Dan yang kedua, bergembira ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kenikmatan yang Allah Ta'ala letakkan dalam hati setiap orang-orang yang berpuasa. Maksudnya apa? Secara harfiah, secara letterlik, hadis ini bisa dimaknai bahwa bagi orang yang berpuasa, imsak sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, dia pasti akan bergembira ketika berbuka puasa. Terlebih lagi nanti ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala akan menerima kedatangan mereka dengan keredaan. Juga bisa bermakna orang yang menjadikan kehidupannya atau bahkan seluruh kehidupannya seakan-akan orang yang berpuasa. Ia menahan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Bahkan ia menjauhi dirinya dari perkara yang syubhat. Bahkan lebih dari itu, ia mengelakkan diri dari perkara yang sia-sia. Ia tidak akan menggunakan lisannya kecuali berbicara tentang kebaikan. Kalau tidak, ia akan diam. Ia tidak akan mendengar kecuali kebaikan. Kalau tidak, ia tidak akan terlibat dalam mendengarkan perkara yang sia-sia, apalagi maksiat. Dia tidak akan menggunakan matanya untuk menatap perkara yang bukan haknya, karena ia sedang mempersiapkan matanya untuk bisa menatap wajah Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, ia senantiasa menjaga matanya. Ia persiapkan untuk dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan merasa kuat kalau dia mengotori matanya dengan maksiat, yang mana dengan mata itu dia akan gunakan untuk menatap wajah Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak akan berani, bahkan merasa malu untuk menggunakan matanya melihat perkara yang tidak haknya, karena dia telah menyediakan matanya untuk menatap wajah Allah kelak di dalam syurga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang menjadikan seluruh kehidupannya seakan-akan berpuasa. Makanan yang halal ada di hadapannya, dan secara fikih, secara syariat itu adalah miliknya. Dia dapatkan dari cara yang halal, tapi ia tidak akan makan sekehendaknya. Dia akan bertanya kepada hukum Allah, adakah baik dan maslahat untuk agamaku, untuk akhiratku apabila aku makan ini? Dan ia tidak akan makan kecuali dengan cara dan adab yang telah dicontohkan oleh Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan makan dengan cara makan Yahud dan Nasara. Dia tidak akan makan dengan cara makan musuh-musuh Allah. Dia hanya akan makan dengan cara makannya kekasih-kekasih Allah, dengan menyempurnakan sunnah-sunnah dan adab-adabnya. Orang yang hidupnya seakan-akan puasa, maka saat kematiannya adalah hari raya untuknya. Orang yang dalam hidupnya seakan-akan berpuasa, seakan-akan dalam berpuasa, ia menjaga dirinya dari perkara yang haram, bahkan menjauhkan dirinya dari perkara yang syubhat, bahkan mengelakkan dirinya dari perkara yang sia-sia. Maka saat kematiannya adalah hari Id yang sebesar-besarnya bagi dirinya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kegembiraan ketika di dunia, pada saat kita berhari raya, kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Kita berkumpul dengan orang tua kita yang telah memperjuangkan kehidupannya untuk kita. Kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Kita berkumpul dengan guru-guru kita, dengan teman-teman yang kita cintai dan mereka pun mencintai kita. Alangkah nikmatnya perkumpulan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan hari Id yang lebih besar dari ini adalah di mana tatkala nanti kita juga akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, dari ayah-ayah, ibu-ibu leluhur kita, para pendahulu kita, indatu-indatu kita. Kita nanti akan berkumpul dengan Hadratus Syekh Tengku Abdul Rauf Syah Kuala, karena akidah kita sama, jalan kehidupan kita sama, ibadat kita sama. Maka kita akan kumpul dengan ulama yang saat ini kita ziarahi, dan nanti kita akan dikumpulkan dengan bersama mereka. Kita akan berkumpul dengan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala, yang fatwa-fatwanya kita jadikan acuan dalam beribadat. Kita akan berkumpul dengan Al-Imam Al-Bukhari. Kita akan berkumpul dengan Al-Imam Al-Ghazali. Kita akan bertemu dengan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita akan bertemu dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka akan bercerita bagaimana mereka hidup bersama dengan Nabi, dan kita akan mendengarkannya dengan penuh tumpuan,
Dan kita pun akan menceritakan bagaimana kita hidup di atas jalan yang telah mereka lalui. Alangkah indahnya ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Bahkan hadirin yang mulia, hari Id nanti di hari akhirat, di mana tatkala kita berkumpul dengan para anbiya dan rusul alaihi wassalatu wassalam, kita akan berjumpa dengan kakek kita Nabiullah Adam alaihi salam. Kita akan berkumpul dengan Nabiullah Nuh, kakek kita alaihi salam. Kita akan berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kita akan berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Dan beliau akan bercerita bagaimana perjuangan beliau dalam menahan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Bahkan lebih dari itu hadirin yang mulia, kita akan berjumpa dengan yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan kita, perhimpunan kita, pertemuan kita dengan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita di dunia pada hari Idul Fitri adalah gambaran di mana nanti kita juga akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, alangkah indahnya dan alangkah nikmatnya tatkala Allah Ta'ala mendapati dalam hati kita kecintaan kepada orang-orang yang mencintai Allah. Karena apa? Karena dengan sebab kecintaan itu kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Ulaikal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal yang penting. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kita dan mengampuni kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan keredaannya untuk kita. Maka kita berniat, hari ini adalah hari yang pertama kita untuk memulai kehidupan kita ke arah kehidupan yang lebih baik. Dan sisa kehidupan kita yang tinggal sedikit, kita jadikan hanya untuk ketaatan kepada Allah. Di masa lalu kita banyak kelalaian. Bahkan di masa lalu kita telah mengotori buku catatan amal kita dengan tinta hitam yang muatannya adalah dosa dan maksiat. Maka mensyukuri nikmat ampunan dan keridhaan Allah di hari ini, kita berniat dengan penuh kesungguhan untuk kita menjadikan hari ini dan ke depan adalah hari-hari yang penuh dengan ketaatan. Hari-hari kita adalah hari-hari kita bersama dengan Allah. Hari-hari kita ke depan adalah hari-hari kita bersama dengan Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari kita ke depan adalah hari-hari kita bersama dengan orang-orang saleh, yang mana menatap wajah mereka akan membawa kita cinta kepada Allah. Yang mana bersama dengan para salihin, tutur kata mereka akan menertibkan agama kita. Hari-hari kita bersama dengan orang-orang saleh, dengan para ulama dan guru-guru kita, akan menjadi sebab kehidupan kita tertata akan menjadi lebih baik. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian, beberapa wasiat penting yang khatib ingin sampaikan, terutama untuk khatib juga untuk kita semua. Yang pertama untuk kita kaum laki-laki. Siapapun kita, apapun keberhasilan yang kita telah raih, dan tentu itu kita terima dari karunia Allah. Katakanlah kita jadi orang besar. Ada di antara kita yang jadi pedagang besar. Ada di antara kita yang jadi pejabat besar. Ada di antara kita jadi ulama besar. Ingat saudaraku sekalian, siapapun kita, sehebat apapun kita, syurga kita di bawah telapak kaki ibu kita. Wasiat yang pertama. Siapapun kita, syurga kita di bawah telapak kaki ibu kita. Dan kunci syurga itu adalah ayah kita. Syurga kita bukan pada kehendak kita. Syurga kita bukan pada ilmu kita. Syurga kita bukan pada kesolehan kita. Syurga kita ada di bawah telapak kaki ibu kita. Dan kunci untuk membuka pintu syurga itu adalah ayah kita.
Oleh karena itu hadirin yang mulia, rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Jangan sekali-kali meninggikan suaramu di atas suara mereka. Jangan sekali-kali kamu berjalan di hadapan mereka. Berjalanlah kamu di belakang mereka. Janganlah kamu duduk dalam keadaan membiarkan kedua orang tuamu berdiri. Jangan duduk sebelum mereka duduk. Dengarkan pembicaraan mereka. Sekalipun kamu tidak senang dengan kata-kata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Cukuplah pelajaran bagi kita. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Muhammad ibnul Munqadir radhiyallahu ta'ala anhu. Dua orang ulama besar. Dari segi keilmuan mereka adalah para mujtahid. Dari segi kesolehan mereka adalah wali-wali Allah besar. Tetapi mereka berkhidmat kepada ibu mereka. Setelah itu, di akhir malam menjelang fajar, mereka berlutut kemudian mencium telapak kaki ibunya. Ketika ibunya menarik kakinya karena terkejut, maka ibunya berkata, "Wahai Syafi'i, wahai Muhammad." Ini nama Imam Syafi'i itu kan Muhammad. "Apa yang kamu lakukan?" "Tidak, ibu. Aku sedang mengetuk pintu syurgaku." Berapa puluh tahun kita hidup di dunia? Pernah enggak terpikir sekali kita untuk merendahkan diri kita? Merunduk dan mencium telapak kaki mereka. Karena hakikat telapak kaki ibu kita adalah pintu syurga mereka. Dan ingat, kunci bagi membuka pintu ini adalah ayat. Berakhlaklah kepada ayat. Beradablah kepada ayat. Untuk memberi dahulukan ibu. Untuk memuji dahulukan ibu. Untuk memuliakan dahulukan ayat. Ini bimbingan dari para guru-guru kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua ketika mereka hidup di usia tua bersama dengan kita, mereka adalah amanah Allah untuk kita. Sebagaimana dulu di masa kecil kita, maka kita adalah amanah Allah untuk kedua orang tua kita. Maka kedua orang tua kita atau salah satu dari keduanya, ketika mereka hidup di usia tua bersama dengan kita, maka mereka adalah amanah Allah untuk kita. Dan Allah Ta'ala senantiasa memperhatikan siapakah yang memperlakukan amanah Allah dengan baik, maka Allah Ta'ala akan memperlakukannya dengan baik. Barang siapa yang menyia-nyiakan amanah Allah, maka dia pun akan disia-siakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, di antara kita kaum laki-laki yang telah diberi nikmat, di samping nikmat juga sebagai amanah istri dan anak-anak, maka berlemah lembutlah dengan istri kita. Benar kita telah lelah keluar rumah mencari nafkah untuk mereka. Benar kita membanting tulang. Terkadang kita harus merasakan sakit hati, atau kita memanggung malu di luar rumah untuk mencari nafkah membahagiakan istri kita. Tapi ingat hadirin yang mulia, keselamatan kita, keberkahan dan kemudahan rezeki kita sama sekali tidak terlepas dari doa dan keikhlasan serta ketulusan hati istri kita kepada kita. Saudaraku sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah mengambil istri kita dari kedua orang tuanya dengan amanah Allah. Maka hadirin yang mulia, sebagaimana kedua orang tua kita di usia tua mereka adalah amanah Allah kepada kita, maka istri kita dan anak-anak kita juga amanah Allah atas diri kita. Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang penyayang, paling baik, paling lembut kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling lembut, paling penyayang, paling baik kepada keluarga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Nabi telah di luar rumah beliau menanggung penderitaan di ambang batas karena dakwah agama. Tetapi beliau setiap kali pulang, tetap beliau pulang dengan membawa senyuman.
Padahal bajunya sudah berlumuran darah karena dilukai di luar rumah. Bahkan kerap baju putih beliau ketika pulang ke rumah telah berlumuran dengan kotoran onta. Karena disakiti oleh kaumnya. Tetapi beliau tetap pulang ke rumah dengan membawa senyuman. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, demi Allah, kepulangan Nabi ke rumah kami adalah bunga bagi kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, wasiat khatib untuk kaum wanita. Ibu-ibu sekalian, sebagaimana syurganya laki-laki ada di bawah telapak kaki ibunya, maka syurga ibu-ibu ada dalam keredaan suaminya. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan keredaan suami. Karena ketika mereka menjemput ibu-ibu, mengambil kalian dari kedua orang tua kalian, 70 pintu fitnah telah ditutup oleh kedatangan mereka. Tinggal 30 fitnah lagi hadirin yang mulia, yang itu akan tertutup apabila kalian bekerja sama dalam mengamalkan agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anaknya Fatimah, yang mana Fatimah ini Nabi katakan, Fatimah tu bid'atun minni. Fatimah adalah anak kesayanganku, darah dagingku. Menggembirakan Fatimah berarti menggembirakan aku. Menggembirakan aku berarti menggembirakan Allah. Menyakiti Fatimah berarti menyakiti aku. Menyakiti aku berarti menyakiti Allah. Begitu besar kedudukan Sayyidah Fatimah di hati Nabi. Kecintaan Nabi kepada Sayyidah Fatimah. Tapi Fatimah, Nabi katakan, wahai Fatimah, sekiranya engkau mati dalam keadaan Ali tersinggung hatinya kepada sikapmu. Sekiranya engkau mati dalam keadaan Ali hatinya terluka atau tersinggung karena sikapmu, maka aku ayahmu nak tidak akan menyolatkan jenazahmu. Adakah hari ini wanita seagung Sayyidah Fatimah? Satu orang wanita yang begitu agung, yang sebelum kematiannya sudah menyiapkan mandi sucinya, telah menyiapkan kafan sucinya, telah menyiapkan menghadap kiblat untuk menjumpai Rabbnya. Satu di antara dua wanita yang mendapat gelar Al-Batul, wanita suci. Satu-satunya wanita nanti ketika hendak menyeberang titian sirat, Allah Ta'ala perintahkan kepada seluruh penduduk mahsyar, wahai seluruh penduduk mahsyar, pejamkan mata kalian, tundukkan kepala kalian. Karena perintah Allah, seluruh penghuni mahsyar akan menutup mata mereka dan menundukkan kepala mereka. Setelah selesai, Nabi Allah Ta'ala katakan, sekarang angkat kepala kalian, buka kalian. Sebahagian orang ada yang bertanya, ada apa ya Allah? Allah katakan, Sayyidah Fatimah akan lewat di atas titian sirat. Sebegitu beliau sungguh dalam menjaga kesucian dan kehormatan dia, sehingga dia tidak akan melihat laki-laki dan tidak dilihat oleh laki-laki. Maka di mahsyar pun Allah memuliakan Sayyidah Fatimah. Ketika dia lewat di atas titian sirat secepat kilat, tidak diizinkan ada satu penghuni mahsyar pun yang bisa melihat kepada Sayyidah Fatimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi kepada Sayyidah Fatimah? Wahai anakku sayang, sekiranya engkau mati dalam keadaan Ali tersinggung atau terluka hatinya karenamu, maka ayahmu Nina, Nabiullah ini tidak akan menyolatkan jenazahmu. Saudaraku sekalian, terutama kaum ibu, syurga ibu-ibu ada dalam keridhaan suami. Dan untuk mendapatkan ganjaran yang besar sangat mudah. Disebutkan dalam riwayat, orang yang mencium tangan suaminya, maka samalah dengan ia mencium Hajarul Aswad. Seorang wanita yang menyiapkan makanan untuk suaminya, satu suap dari makanan yang dimakan oleh suaminya yang itu disiapkan oleh istrinya, maka dia mendapatkan pahala memberi makan 1000 orang fakir miskin yang kelaparan. Ketika satu orang wanita menyuci pakaian suaminya, setiap air yang menetes dari cucian pakaian itu akan bertasbih dan naik ke langit, pahalanya diberikan untuk si wanita sampai hari kiamat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, saudaraku sekalian, tidak bagi semua orang hari raya adalah hari yang bergembira. Ada sebahagian orang-orang yang hari raya justru hari yang paling pahit bagi mereka. Adalah hari yang paling menyedihkan mereka. Di dalam kitab disebutkan mereka adalah ahlul masaib. Orang yang barangkali kehilangan suami karena kewafatan suami, atau satu orang yang kehilangan ayahnya karena kematian ayahnya. Anak yatim dan janda-janda. Bagi mereka hari Id belum tentu adalah hari yang bahagia bagi seperti kita. Bahkan kata ulama, hari Id kerap kali adalah hari yang membuat mereka jadi menangis siang dan malam. Karena bayangan ingatan mereka kepada suami dan ayah yang mereka cintai. Cukuplah pelajaran penting bagi kita. Tatkala satu hari Nabi keluar dari rumahnya untuk sholat Id, di tengah perjalanan menuju sholat Id, Nabi melihat sekumpulan anak-anak sedang bermain. Pakai baju baru, sendal baru. Dan mereka bermain dengan penuh kegembiraan. Ada satu anak yang pakaiannya lusuh, gak ada alas kaki. Dan dia menangis. Maka Nabi sapa dari belakang, wahai anakku sayang, kenapa kamu gak ikut main? Anak ini gak lihat ke belakang. Maka ini katakan, uruslah dirimu sendiri. Kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Ini kata anak kecil ini. Maka Nabi katakan, setidaknya beritahulah kepadaku, kenapa kau tidak ikut bermain? Bagaimana aku bermain? Bagaimana aku bisa bergembira seperti mereka? Mereka berjalan menuju salat Id dengan menggandeng tangan ayah mereka, berpegangan dengan tangan ayah dan ibu mereka. Sedangkan ayahku telah syahid dalam satu pertempuran dengan Nabi SAW. Dan ibuku telah pergi menikah lagi. Bagaimana aku bisa bergembira dengan mereka? Mereka mengenakan kain baju baru, sedangkan aku dengan pakaian lusuh. Mereka telah makan kenyang, sedangkan aku dalam keadaan lapar. Wahai laki-laki, uruslah urusanmu. Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Dia tidak melihat bahwa yang menyapa itu adalah Nabi. Maka Nabi katakan, afala tardha an akuna laka aban wa an takuna Aisyata umman, dan seterusnya. Tidakkah engkau mau kalau sekiranya aku ini jadi ayahmu, Aisyah dari ibumu, Fatimah jadi saudaramu, Ali jadi pamanmu, Hasan Husain jadi teman bermainmu? Apabila mendengar kata-kata ini, maka ketika itu anak kecil ini terperanjat sambil menangis, ya Rasulullah, maafkan aku. Maka Nabi tidak jadi pergi ke masjid salat Id. Nabi menggendong anak yatim ini pulang ke rumahnya. Kemudian dengan tangannya sendiri bersama dengan Aisyah memandikan anak yatim ini. Kemudian memberikan pakaian yang terbaik, memberi makan dengan kenyang. Kemudian dalam riwayat anak yatim ini digendong oleh Nabi pergi ke salat Id. Apabila melihat ini, anak-anak yang lain mengatakan, alangkah baiknya sekiranya ayah kami juga syahid di jalan Allah, sehingga kami bisa menikmati Nabi jadi ayah kami, Aisyah jadi ibu kami, Fatimah jadi saudara wanita kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku sekalian, kata Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatimi hakadha. Aku dan orang yang menyayangi, mengasihi, menyantuni anak yatim seperti ini di syurga. Aisyah radhiyallahu taala bertanya, ya Rasulullah, apakah obat bagi kerasnya hati? Dalam riwayat yang lain, sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai ummul mukminin, aku merasakan hatiku keras, berilah aku nasihat. Maka Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, belailah kepala anak yatim, Allah pasti akan melembutkan hatimu. Belailah anak yatim kepala mereka, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu sebanyak rambut yang ada di kepalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang khadim Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam telah berkata, lil mu'minina khamsatu a'yad. Untuk orang-orang beriman ada 5 hari Id sebenarnya. Bukan hanya sebatas Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya untuk orang beriman bukanlah hanya sebatas Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau mengatakan hari raya, hari Id untuk orang-orang beriman ada 5.
Yang pertama, satu hari di mana hari itu berlalu sampai terbenam matahari, tidak tercatat satu dosa pun dalam buku catatan amalnya. Maka hari itu adalah hari raya untuknya. Kemudian yang kedua, hari tatkala di mana ia meninggalkan dunia dengan membawa iman, dengan membawa kalimat syahadat, dan ia selamat daripada tipu daya iblis dan bala tentaranya. Saudaraku sekalian, jaga iman, jaga iman. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kehilangan iman. Saat sakratul maut adalah saat yang sangat genting. Senantiasalah mohon pertolongan Allah dan memperbanyak salawat ke atas Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam adalah di antara amal yang pasti dan terbesar bahwa kita akan selamat daripada kepedihan maut dan akan selamat iman. Kemudian yang ketiga, hari di mana satu orang itu dapat menyeberangi di atas titian sirat dan selamat tergelincir dalam jahanam. Ini adalah hari Id, hari raya. Dan yang keempat, hari di mana ia diselamatkan dari api neraka Allah dan dia masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Itu adalah hari raya yang sebenar-benarnya. Dan puncak hari raya, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, adalah tatkala kita diberi nikmat untuk menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu wajah-wajah penghuni syurga akan putih cemerlang. Karena apa? Karena ketika itu mereka mendapat nikmat menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku sekalian, kita saling memaafkan satu sama lain. Barang siapa yang memaafkan saudara muslim di dunia, maka Allah Ta'ala juga pasti akan memaafkan kesalahan-kesalahannya di dunia juga nanti di akhirat. Bahkan kata Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di dunia ia memaafkan kesalahan saudaranya yang muslim, maka Allah malu menyiksanya karena sebab dosa-dosanya, disebabkan dulu ia telah memaafkan kesalahan saudaranya yang muslim. Siapa kita yang tidak memiliki kesalahan, hadirin ini? Siapa kita yang tidak pernah salah dan khilaf? Tidak salah khilaf tutur kata, salah khilaf dalam sikap. Kadang-kadang sikap kita sudah betul, tutur kata sudah betul, raut muka aja karena lelah. Jadi kita ketika itu kita nggak mampu senyum, terluka hati saudara kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berjanji di hari ini akan menutup aib-aib kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, maka apa sulitnya bagi kita memaafkan kesalahan saudara kita dan menutup aib-aib mereka. Siapa yang memaafkan kesalahan saudaranya, Allah akan memaafkan kesalahannya. Siapa yang menutup aib keburukan saudaranya di dunia, Allah Ta'ala juga akan menutup keburukan-keburukannya. Allah Ta'ala akan tutup aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, bagi kita yang barangkali kedua orang tuanya sudah enggak ada, maka ziarahi kuburnya. Seorang yang melukai hati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya di masa hidupnya, sehingga dia tercatat sebagai anak yang durhaka, tetapi setelah kematian orang tuanya ia senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang tuanya, maka Allah akan mengganti catatan itu menjadi catatan anak yang saleh. Dia melunaskan hutang-hutang kedua orang tua. Kemudian ia menjalin ukhuwah silaturahim kepada orang-orang yang dulu menjadi teman-teman, orang-orang yang menjadi teman-teman orang tua kita dihubungi. Maka ini akan menjadi sebab kegembiraan orang tua kita. Ziarah kubur mereka adalah satu perkara yang terpuji, hadirin yang mulia. Menziarahi kubur orang tua adalah perkara yang terpuji, wallahi. Menziarah kubur guru kita, para ulama kita adalah perkara yang terpuji dalam agama, wallahi, hadirin. Setidaknya dengan menziarahi kubur akan mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Dan kedatangan kita ke kubur mereka, mereka ketahui dan akan menggembirakan hati mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan nikmat ampunan dan keridhaannya kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah maafkan semua salah dan khilaf kita. Allah tutup segala aib kita.
dan Allah Ta'ala menerima kita tatkala kita meninggalkan dunia berjumpa dengan Allah dengan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmu Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu Allah. Ayuhan nas, usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. قال الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله ربنا العلي العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كصيام الدهر. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian ia berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat baginya sama seakan-akan ia solat sepanjang 1 tahun penuh. Dalam riwayat disebutkan juga bahwa pada hari pertama daripada puasa sunat, maksudnya bukan mesti hari besok, tidak. Pokoknya hari yang pertama dari kita puasa sunat Syawal dapat pahala seperti pahala Nabiullah Adam alaihissalam. Puasa pada hari yang keduanya daripada sunat Syawal dapat pahala seperti pahala Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Barang siapa puasa pada hari yang ketiga daripada sunat Syawal dapat pahala seperti pahala Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yang keempat dan kelima dapat pahala seperti pahala Nabiullah Musa dan Isa alaihissalam. Dan pada hari yang keenam dari puasa sunat Syawal Allah Ta'ala beri kita pahala seperti pahala yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم ارحم أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح بيننا وبين المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا وبين المسلمين. اللهم وحد صفوفنا وصفوف المسلمين. اللهم اجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في بلاد الشام. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين في بلاد عراق.
اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات بقدرتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Hadirin yang mulia, sebelum kita bubar meninggalkan majelis salat Id kita ini, kita salam-salaman. Kata Nabi, dua orang muslim berjumpa bersalam-salam berjabat tangan, maka Allah gugurkan dosa-dosa mereka selama mereka belum melepas jabat tangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.